Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Setiawan dari kelas 2F Pendidikan Jasmani NPM 192191226. Di sini saya akan memaparkan materi tentang belajar yang berkaitan dengan pembelajaran gerak. Adapun rumusan masalah di sini apa saja teori belajar gerak, bagaimana prinsip belajar gerak, apa saja aspek pembelajaran gerak, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak, dan bagaimana klasifikasi keterampilan gerak. Dan di sini saya akan memaparkan satu persatu. Pada dasarnya, belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Di sini definisi belajar menurut para ahli, menurut Winkel, di sini belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Di sini prinsip perkembangan motorik, prinsip-prinsip utama perkembangan motorik anak usia dini adalah koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama, kematangan syaraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerak tersebut. Pada waktu anak dialihkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Di sini kematangan urat. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Di sini motivasi juga merupakan salah satu prinsip-prinsip perkembangan motorik. Teori Hedsmeim, yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu, ada juga teori naluri yang motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alam, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. 4, yaitu pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riak dan gembira. Terakhir sini praktek. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan mengembangkan motoriknya perlu dipraktekkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut para ahli di sini ada sebagai berikut. 1. Ekspresi melalui gerakan. 2. Bermain sebagai bagian dari perkembangan anak. 3. Kegiatan yang berbentuk drama. 4. Kegiatan yang berbentuk irama. Dan yang terakhir, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Ini bisa disebutkan juga motorik kasar, yaitu berjalan sendiri, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. 3. Menendang bola ke arah depan. 4. Berdiri dengan satu kaki selama 1 detik, mengetes keseimbangannya. Yang kelima, melompat di tempat. Yang keenam, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan. Yang ketujuh,
berjalan mundur beberapa langkah. Yang kedelapan, menarik benda yang tidak terlalu berat. Bagian motorik halusnya di sini ada memegang alat tulis, yang kedua membuat coret-coretan bebas, yang ketiga menyusun menara dengan 3 balok, yang keempat memegang gelas dengan 2 tangan, yang kelima menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukkan kembali, yang keenam meniru garis vertikal atau horizontal, yang ketujuh memasukkan benda ke dalam yang sesuai, yang kedelapan membalikan halaman buka walaupun sempurna, yang kesembilan menyobek kertas. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Pada dasarnya yang mempengaruhi belajar gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut McGill 1984. 1. Memahami apa yang dipelajari. 2. Kesempatan untuk memperespon. 3. Adanya umpan balik. Yang keempat, penjelasan singkatnya. Di sini memahami apa yang dipelajari itu kejelasan mengenai tujuan pembelajaran yang harus dikuasai, keadaan yang harus diketahui oleh anak untuk membantu efektivitas pembelajaran. Di sini kesempatan untuk merespon. Banyak kesempatan untuk merespon merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penguasaan saat pembelajaran berlangsung. Hal ini merupakan suatu hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, adanya umpan balik. Umpan balik dalam pembelajaran merupakan suatu yang sangat diperlukan. Tanpa adanya umpan balik, proses belajar tidak akan terjadi. Selanjutnya, klarifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerak dan melakukan gerak berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindaknya gerak yang dilakukan. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.